House of Grace Church Online. Ini adalah minggu kedua di tahun baru 2021. We're so happy and excited that you can join with us today online. God is so good, amen. Dan kita percaya di dalam tahun yang baru ini, kasih dan anugerah Bapa sangat berlimpah untuk kita semua. Are you ready to worship God? Let's pray before we start. Dear Father God, thank you so much for your amazing grace and your love, Lord. Thank you, Lord, that your everlasting love is always with us, Lord. We're ready, Lord, to praise you and worship you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Firman Tuhan berkata bahwa kita lebih dari pemenang. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Lebih dari pemenang. Oleh kuasa dan
It's always about you, Lord Jesus. It's not about us, Lord, but through the power of your resurrection, in Jesus' name. Let's sing this together. What gift of grace is Jesus, my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom, my steadfast love, my deep and boundless peace.
namamu Tuhan Yesus. Semua bukan karena kami, tapi karena Engkau telah ada di dalam kami. Kami telah memuji namamu yang agung dan mulia. Di awal tahun 2021 ini, kami sangat bersyukur atas penyertaan Tuhan, perlindungan-Mu yang sempurna bagi kami, anak-anak-Mu yang sangat Kau kasihi. Saat ini kebenaran-Mu terus memberkati kami. Bahwa di dalam Kristus Yesus kami telah menerima kemenangan. Kami telah menang, bahkan lebih dari pemenang. Di dalam nama Yesus kami siap diberkati oleh Tuhan. Lewat roti kehidupan, itulah firman Tuhan yang hidup. Kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Keluarga besar House of Grace. Biarlah sukacita Tuhan, damai sejahtera dari Yesus Kristus yang melampaui segala akal budi, melimpah berdiam tinggal di dalam kita semua. Selamat tahun baru, ini sudah minggu kedua, kita memasuki tahun 2021. Biarlah di tahun yang baru ini, terus kita menikmati kasih Tuhan yang tidak pernah berkesudahan, yang tanpa batas dan tanpa syarat bagi kita semuanya. Hari ini kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dengan tema kemenangan oleh Yesus Kristus. Dari 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Luar biasa. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk tahun yang baru ini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk musim yang baru ini. Walaupun masih banyak teka-teki yang belum bisa kita pahami. Tapi sepanjang kita menyadari kasih Tuhan dalam hidup kita, kita pasti aman. Sekalipun dunia ini penuh dengan goncangan dan ketidakpastian. Tapi di dalam Yesus Kristus ada jaminan kepastian bahwa kita telah diberikan kemenangan. Setiap orang percaya patut bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita bersyukur? Di slide berikutnya, karena Tuhan Bapa telah mengutus anaknya Yesus Kristus yang tunggal ke dunia ini. Jadi alasan kita yang pertama bersyukur itu adalah karena Bapa telah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ke dunia ini. Suatu kali murid-murid begitu berbangga dengan segala pelayanan yang mereka berikan. Di mana mereka menyembuhkan orang-orang sakit di dalam nama Yesus dan mengusir setan-setan di dalam nama Yesus. Tapi Yesus mengingatkan mereka, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Dalam Lukas 10:20 berkata demikian. Namun bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Jadi sukacita kita, syukur kita yang pertama adalah karena keselamatan kita. Yesus datang ke dunia ini. Sehingga oleh kematian Yesus di kayu salib, bahwa Yesus telah mematahkan sengat maut, yaitu Taurat. Sehingga dosa tidak dapat berkuasa lagi atas hidup orang-orang percaya kepada Yesus. Karena Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit dari antara orang mati dan mengalahkan maut. Karena maut adalah musuh terakhir yang harus dibinasakan. Inilah upah dosa adalah maut. Pelanggaran Adam telah menghasilkan maut. Tapi maut sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Inilah yang membuat saudara bersyukur. Apapun yang terjadi di dalam usaha, dalam pekerjaan, bahkan situasi yang sepertinya bukannya bertambah baik, tetapi kita bersyukur karena Tuhan ada di dalam kita dan selalu beserta dengan kita.
Kemudian di dalam Roma 10 ayat yang keempat berkata, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh oleh tiap-tiap orang percaya. Minggu lalu kita dengarkan firman Tuhan, kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan, bukan kebenaran agama, bukan kebenaran pribadi, bukan kebenaran perbuatan, bukan kebenaran siapa-siapa. Tapi satu-satunya kebenaran adalah kebenaran Tuhan sendiri. Dan kebenaran itu tidak diusahakan, tidak dikerjakan, tidak dicapai, tidak diraih dengan upaya-upaya. Namun kebenaran itu adalah diberikan, diperoleh tiap orang-orang yang percaya. Karena di bawah hukum Taurat, tidak ada lagi orang yang benar. Semua sudah melakukan pelanggaran. Sehingga lewat Roma 10 ayat 4 ini, bahwa Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Manusia pertama, Adam dan Hawa, ditempatkan Allah di Taman Eden, dan Tuhan memberi mereka kebebasan untuk melakukan segala sesuatu, kecuali satu larangan. Hanya satu, jangan memakan buah pohon tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat. Sebab jika engkau makan, engkau pasti mati. Tapi satu larangan saja pun, itu pun dilanggar oleh Adam. Kemudian bangsa Yahudi dalam pembuangan di Babel, karena merasa telah bersalah sebab tidak bisa hidup menurut kehendak Tuhan, akhirnya mengembangkan hukum Taurat yang telah diterima oleh Musa. Secara rinci menjadi 613 aturan yang harus diikuti setiap orang yang mau hidup menaati Tuhan. Celaka lagi, karena satu aja aturan tidak bisa diikuti oleh Adam dan Hawa. Apalagi 613, bagaimana mungkin mereka bisa melakukan? Tapi Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, menggenapi semua apa yang tidak bisa manusia, saudara dan saya lakukan. Luar biasa. Siapa percaya kepada Kristus sudah dijadikan sahabat Allah. Jadi kalau kita sudah percaya pada Kristus, kita sudah menjadi sahabat Allah. Kemudian selanjutnya, namun Paulus mengatakan dan menegaskan bahwa Kristus adalah kegenapan, telos atau akhir dari hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap orang yang percaya. Saya ulangi, Kristus itu adalah akhir dari hukum Taurat. Sehingga saudara jangan lagi mau digiring oleh orang-orang agamawi kembali kepada Taurat tersebut yang sudah diselesaikan, digenapi, dilaksanakan dengan sempurna oleh Yesus Kristus. Dan sekarang kebenaran dan pembenaran bukanlah hasil usaha manusia, tetapi pemberian diterima oleh tiap-tiap orang percaya. Hukum agama sudah dipenuhi oleh Kristus. Setiap orang yang percaya kepada Kristus, hubungannya dengan Allah menjadi baik kembali karena sudah dibenarkan. Sudah dibenarkan. Berarti diterima. Dan status kita menjadi orang benar. Status itu hanya Tuhan yang bisa mengubah. Kapan berubah? Ketika kita berpindah kepada Kristus. Di sini, hukum-hukum agama tidak diperlukan lagi sebab sudah ada Kristus. Jadi bukan kita, melainkan Kristus yang ada di dalam kita. Ketaatan Kristus membuat kita menjadi orang benar. Halo? Agama akan selalu mengajarkan kita taat dan taat dan taat dan taat. Tapi nilai kita tidak akan pernah cukup untuk taat itu. Setaat apapun kita. Baik itu pemuka agama, pelayan-pelayan, rohaniawan tidak akan pernah. Itu sebabnya ketaatan itu hanya kita terima dari Kristus, dan ketaatan Kristus itulah yang membuat kita menjadi orang benar. Kita menjadi orang benar karena kita memiliki kebenaran. Dan kebenaran itu adalah Yesus sendiri. Dan Yesus yang ada kebenaran telah tinggal di dalam saudara. Itu sebabnya kita menjadi orang benar. Di bagian ini Paulus pernah menulis, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman.
Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Di sini ditegaskan bahwa pelanggaran itu dilakukan oleh satu orang dan akibatnya mendapat penghukuman bagi semua orang. Jadi tidak harus semua melakukan pelanggaran, tapi satu dan akibatnya semua orang mendapat penghukuman oleh pelanggaran itu. Dan pelanggaran itu kita tahu siapa melakukannya, nenek moyang kita Adam. Maka sebaliknya, ini yang harus kita garis bawahi. Sebaliknya, oleh satu perbuatan kebenaran. Oleh satu perbuatan kebenaran. Semua orang beroleh pembenaran. Coba, oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran. Itu luar biasa. Jadi bukan usaha kita. Bukan pekerjaan kita. Bukan karena kehebatan kita hidup dengan ritual-ritual agamawi kita. Tapi ini benar-benar pemberian oleh Tuhan Yesus sendiri. Sehingga lewat kebenaran kita beroleh hidup. Karena pelanggaran itu membawa penghukuman dan membawa kepada kematian. Tapi pembenaran itu membawa kepada hidup. Dan hidup itu adalah hidup yang kekal. Sekarang banyak ya orang meninggal tiba-tiba. Gejala-gejala COVID ini tidak sama semuanya. Tiba-tiba udah meninggal. Bahkan baru-baru ini kita lihat ya, ada pendeta lagi khotbah, jatuh, mati. Saudara, mari kita terus bergantung pada Tuhan. Karena kematian adalah keuntungan bagi anak-anak Tuhan. Sebab cepat atau lambat kita akan ke sana. Tapi jangan buru-buru ya. Tuhan berjanji kita diberi kesempatan sehat dan panjang umur. Sepanjang kita terus bergantung dan berserah kepada Tuhan. Hidup telah diberikan pada kita. Sama seperti ketidaktaatan satu orang, ketidaktaatan Adam. Semua kita orang berdosa. Jadi tidak ada yang lebih benar, tidak ada yang lebih kudus. Tidak ada dosa yang lebih kecil, dan dosa yang lain lebih besar. Semua sama. Sudah berdosa. Dan upah dosa adalah maut, kematian yang kekal. Tapi luar biasanya kabar baiknya adalah oleh ketaatan satu orang. Siapa yang taat ini? Yesus Kristus. Dia telah taat kepada Bapa. Mengambil diri dan mengosongkan dirinya, meninggalkan tahta kemuliaan, menjadi serupa seperti manusia, dan taat sampai mati di kayu salib. Sehingga oleh ketaatan Kristus kita menjadi orang benar. Perhatikan, menjadi ya, menjadi orang benar, dijadikan orang benar. Kita telah berpindah dari kematian, dari maut, haleluya, kepada apa? Kepada hidup yang kekal. Dari penghukuman kepada pembenaran. Dari orang berdosa menjadi orang benar. Jadi jangan setengah benar, jangan setengah berdosa. Orang benar menjadi orang benar. Ini bukan usaha dan perbuatan agama kita, tetapi pemberian Kristus. Inilah dasar saudara bersyukur. Karena Tuhan telah mengasihi kita, membenarkan kita, memberikan kita hidup yang kekal, menggantikan kematian menjadi kehidupan, penghukuman menjadi pembenaran. Lalu berikutnya, inilah deklarasi kemenangan orang percaya. Sebagaimana dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 55. Ini berbicara tentang sebuah deklarasi kemenangan. Apa itu kemenangan saudara dan saya? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?
Dengan lantang, saudara berani mengatakan itu. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Engkau sudah kalah. Sudah dikalahkan Yesus. Ketika Yesus mati, ketika Yesus bangkit, maut sudah dikalahkan. Tidak ada lagi sengatnya, dosa sudah dihapus satu kali itu selamanya. Dan kuasa dosa dan Taurat sudah digenapi satu kali itu selamanya oleh Yesus Kristus. Paulus mendeklarasikan kemenangan atas ketakutan manusia yang terbesar. Ya, inilah ketakutan manusia terbesar, yakni maut atau kematian. Maut atau kematian adalah akibat dari dosa manusia. Jelas, sudah kita dengar dari awal. Itu sebabnya Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 56, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi sengat dan kuasa itu sudah diselesaikan oleh Yesus. Sengat maut ialah dosa. Dosa sudah diselesaikan, sudah dihapuskan satu kali untuk selama-lamanya. Ibrani 10 ayat 10. Dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Itu pun sudah digenapi karena Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Saya bersyukur bahwa di House of Grace kita mendapatkan kebenaran ini. Sehingga kita tidak mutar-mutar lagi seperti bangsa Israel di padang gurun. Berputar-putar dari Kristus kepada hukum Taurat, dari hukum Taurat kepada kasih karunia, yang mutar-mutar di situ. Tapi sekarang saudara sudah benar-benar sampai tanah Kanaan, ke tanah perjanjian bersama dengan Kristus. Kini kematian yang merupakan akibat dosa telah dikalahkan oleh kuasa Yesus Kristus melalui kebangkitannya. Kuasanya itu juga melepaskan manusia dari tuntutan hukum Taurat yang tidak mungkin dipenuhi oleh kekuatan manusia. Jelas, semua sudah diselesaikan oleh Yesus. Ingat ini, inilah deklarasi kemenangan saudara dan saya sebagai orang-orang percaya yang telah menerima pembenaran. Kemudian, kemenangan oleh Yesus Kristus. Jadi kemenangan itu adalah oleh Yesus Kristus. Ya, jelas dikatakan di ayat yang pertama kita baca tadi. Salib adalah puncak ketaatan Yesus melaksanakan kehendak Bapa dan puncak rencana Allah menyelamatkan manusia saat Yesus berkata, sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30a. Yesus berkata, sudah selesai, tetelestai. Ini adalah puncaknya. Puncak ketaatan Kristus membayar semuanya dengan sangat mahal. Menyelesaikan dengan begitu sempurna. Kalau memang belum selesai, kalau memang saudara dan saya harus melakukan A sampai Z, kalau memang kita harus masih mengerjakan seperti yang diajarkan oleh imam-imam, seperti yang diajarkan oleh Taurat, maka Yesus tentu tidak akan berkata, sudah selesai. Tapi karena memang Kristus sudah menyelesaikan semua, sehingga dia serukan perkataan terakhir, sudah selesai. Kematiannya adalah kemenangan bagi manusia. Iblis berpikir bahwa kematian Yesus adalah kekalahan. Tapi iblis tidak maha tahu. Justru kematian Yesus adalah kemenangan bagi saudara dan saya. Karena tanpa kematian Kristus tidak ada kebangkitan. Tanpa kebangkitan tidak ada kehidupan. Dan tidak ada keselamatan yang saudara miliki. Jadi kematiannya adalah kemenangan bagi manusia. Seiring itu belenggu dosa pun dihancurkan. Dan dosa mencengkeram manusia. Sehingga manusia tidak mungkin selamat. Manusia tidak mungkin selamat ya. Oleh apapun juga. Oleh usaha apapun. Telah dipatahkan melalui pengorbanan Kristus. Jadi yang tidak mungkin itu sudah menjadi mungkin. Sebab apa yang mustahil bagi manusia bukanlah mustahil bagi Tuhan. Bersyukurlah. Kita diingatkan kembali akan kebenaran ini. Supaya saudara terus berjalan
dalam kemenangan yang telah diberikan oleh Yesus Kristus bagi kita. Jangan takut menjalani hari-hari ini. Berita-berita yang saudara dengarkan. Mari saudara lebih fokus kepada Kristus. Sehingga di dalam melakukan apapun, kita tetap memiliki hikmat dan kebijaksanaan. Dan tentu kita tidak ada mencobai di dalam hal itu. Lalu saudara, ini yang disimpulkan oleh 1 Korintus 15 ayat 17 di dalam kemenangan tadi ya, bahwa Tuhan sudah memberikan kemenangan kepada kita. Di sini, karena kemenangan itu adalah oleh Yesus Kristus, maka sesungguhnya pemenangnya hanya Yesus Kristus. Ya, jadi pemenangnya hanya Yesus Kristus. Kenapa? Karena Dia yang mengerjakan, Dia yang menyelesaikan, Dia yang bertanding, Dia yang mentaati Bapa sampai akhirnya di kayu salib, sehingga pemenangnya memang hanya Yesus Kristus. Karena Dia yang telah membayarnya dengan darahnya yang sangat mahal dan menyelesaikannya dengan sempurna. Jadi tidak ada lagi yang perlu ditambah. Nggak ada yang dikurang. Sudah sempurna. Bukan kita yang berjuang dan berusaha untuk menjadi pemenang. Saya garis bawahi, bukan saudara, bukan saya yang berjuang dan berusaha untuk menjadi pemenang. Tapi kita menerima kemenangan dari Sang Pemenang, yaitu Kristus. Orang-orang agamawi akan membuat aturan-aturan. Perhatikan ini Bapak Ibu. Orang-orang agamawi akan membuat aturan-aturan dan formula-formula untuk meraih kemenangan. Misalnya kita lihat nih. Nah ini kan awal tahun banyak khotbah-khotbah mungkin mengatakan resolusi tahun 2021 nih. Apa mau kita lakukan? Apa mau kita kerjakan? Oh yes, supaya kamu berkemenangan melewati masa-masa sulit, situasi 2021 ini yang semakin menakutkan. Maka ya supaya kamu bisa menerima kemenangan, banyaklah berdoa. Wah, banyak berdoa. Terus apa lagi? Banyak baca firman Tuhan. Terus tambahkan lagi doa puasa. Oh, kita mengawali tahun 2021 harus doa puasa 20 hari, 30 hari, 40 hari dan seterusnya. Apalagi banyak berkorban. Ayo beri persembahan, perpuluhan, banyak melayani, harus melakukan ini, harus melakukan itu. Nah, apakah pekerjaan ini salah? Tentu tidak. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah dibenarkan, saudara bisa melakukan itu. Saudara bisa mengerjakan itu. Tetapi bukan untuk meraih kemenangan. Bukan supaya saudara menang. Kalau tahu itu saudara lakukan untuk mencapai kemenangan, berarti Kristus tidak perlu datang dari sorga ke dunia ini untuk menyelesaikan itu bagi saudara di kayu salib dan berkata, sudah selesai. Di sini kekeliruannya saudara. Justru itu menjadi sebuah kehidupan saudara dan saya. Karena kita tahu sudah menang. Sehingga aku memiliki persekutuan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Apapun yang saya lakukan, ya saya lakukan. Seperti untuk Tuhan, ya. Sebagai orang percaya kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu melakukannya untuk kita. Ya. Jadi kita melakukan itu seperti untuk Tuhan karena Dia sudah terlebih dahulu melakukannya. Jadi bukan untuk saya, bukan untuk kemenangan saya, bukan untuk pencapaian saya. Memang ya untuk Tuhan karena Tuhan sudah melakukan, sudah menyelesaikannya. Saya lakukan ini semua di dalam Tuhan. Ketika itu semua berhasil pun ya udah Tuhan yang dipermuliakan. Kalau saya gagal pun Tuhan akan mengangkat saya di dalam kemenangannya. Kita melakukannya karena kita sudah menerima kemenangan, bukan supaya mendapat kemenangan. Jadi nggak usah pusing saudara untuk mencari gimana ya supaya aku menang, supaya aku berkemenangan dalam resolusi tahun 2021 ini. Saudara, rest in Christ, terima, nikmati, bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan yang Tuhan sudah berikan bagiku, kemenangan yang sudah sempurna ini, dan aku berjalan di dalam kemenangan ini dengan penuh syukur karena Tuhan sudah membenarkan saya. Maka kita akan sampai kepada kesimpulannya.
Kesimpulan daripada judul atau tema yang kita bahas pada hari ini tentang kemenangan oleh Yesus Kristus, itu akan saya rangkum menjadi satu kalimat. Kemenangan orang percaya adalah oleh Yesus Kristus. Sekali lagi, ini tentu tidak diterima oleh orang-orang agama karena harus ada kontribusi mereka di dalamnya. Jadi ada kerjasama antara umat beragama dengan Tuhannya. Tetapi kemenangan orang percaya adalah kemenangan oleh Yesus Kristus. Namun, apakah kaitan antara kemenangan kebangkitan Yesus Kristus dengan kehidupan kita sehari-hari? Ya, apa hubungannya dengan saudara dan saya? Ya, memang Yesus Kristus telah menang atas maut. Dia sudah menang atas maut. Dan Yesus juga sudah melepaskan kita dari tuntutan hukum Taurat. Tapi, apa kaitan semua itu dengan kita? Jelas sekali firman Tuhan menegaskan di dalam 1 Korintus 15 ayat 57 itu di awal, dan itu juga menjadi kesimpulan saudara, bahwa kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita boleh garis bawahi bahwa kemenangan itu telah diberikan. Jadi doa tadi, pelayanan, puasa, dan lain sebagainya, itu adalah sebuah hal yang keliru yang dikerjakan oleh orang-orang agamawi untuk beroleh kemenangan itu. Sehingga mereka harus bayar kemenangannya. Tapi di sini setelah diberikan, maka kita bersyukur karena kemenangan telah diberikan kepada kita. Kemenangan siapa? Kemenangan oleh Yesus Kristus. Kalau memang itu kemenangan kita, itu nggak perlu diberikan kepada kita. Memang sudah milik kita. Justru karena itu kemenangan Yesus sehingga diberikan kepada kita. Dan apa yang sudah diberikan kepada saudara berarti itu sudah menjadi milik saudara. Kemenangan itu sudah menjadi milik kita. Sehingga Paulus menegaskan kembali bahwa kita tidak mengalami kemenangan itu karena kekuatan kita, karena usaha kita, karena perjuangan kita, karena pengorbanan kita, karena harga yang kita bayar. Bukan, sama sekali tidak. Tapi kemenangan Kristus itu diberikan karena kemenangan Kristus menjadi kemenangan kita yang telah diberikan Tuhan kepada Yesus, maka itu juga diberikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Orang percaya telah dibenarkan, dan pembenaran itu kita terima. Dari siapa? Dari Yesus Kristus. Dan kita menerima kemenangan. Jadi kemenangan orang percaya adalah kemenangan oleh Yesus Kristus. Saudara sedang berjalan dari garis start kemenangan dan melanjutkan dengan kemenangan, dengan mengakhiri dengan kemenangan. Mari tanamkan kebenaran yang penuh kuasa ini dalam hati kita, ya. Tanamkan dalam hati kita supaya kita tidak bimbang, supaya kita tidak ragu, supaya kita tidak cemas melihat situasi-situasi saat ini. Tentu kita tidak bisa menutup mata dan menutup telinga untuk melihat dan mendengar apa yang sedang terjadi. Tetapi tanamkanlah kebenaran ini di dalam hati saudara, bahwa kemenangan sejati telah diberikan kepada kita. Kemenangan sejati telah diberikan kepada kita. Itu tidak berubah-ubah dalam setiap aspek kehidupan. Dalam setiap aspek kehidupan saudara, kemenangan sejati itu sudah menyertai perjalanan hidup kita, bahkan atas segala kuasa musuh, sehingga kita dapat berkata seperti tadi sudah kita bahas, kita dapat berkata saat ini, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Karena itu semua sudah dikalahkan oleh Yesus. Inilah kemenangan saudara. Inilah kemenangan saya. Jadi kemenangan itu adalah
kita peroleh, kita terima. Dan sekarang katakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Saya menang, maut sudah kalah. Hai maut, di manakah sengatmu? Sengatmu sudah ditaklukkan oleh Kristus di kayu salib. Dan semua sudah selesai, tidak ada yang tersisa. Sudah lunas, sudah tuntas, tas. Tidak ada lagi yang harus saudara kerjakan. Yang saudara kerjakan adalah tinggal di dalam kasih Tuhan. Berjalan di dalam kasih Tuhan itu sendiri. Saat kita menerima Kristus sebagai juru selamat, kita juga menerima kemenangan mutlak yang bukan ditentukan oleh usaha dan pekerjaan kita. Kita juga menerima kemenangan mutlak, absolut. Itu sangat legal. Kita menerima kemenangan mutlak yang bukan ditentukan oleh usaha dan pekerjaan kita. Sebab kalau itu ditentukan oleh usaha dan pekerjaan kita, maka kita ada kesempatan untuk memegahkan diri kita. Tapi sebagai orang-orang yang di dalam Kristus, yang menerima kemenangan dari Kristus, dia bermegah hanya karena dia mengenal Yesus yang sudah menyelesaikannya, yang sudah berkorban, yang sudah memberikan kemenangan. Itulah kemegahan saudara. Itulah dasar saudara bermegah, bersyukur, dan memegahkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jadi saat kita menerima Kristus sebagai juru selamat, kita juga menerima kemenangan mutlak yang bukan ditentukan oleh usaha dan pekerjaan kita. Bukan karena kita banyak berdoa. Saya garis bawahi, tidak salah berdoa. Berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Connect dengan Tuhan. Tidak harus mengunci kamar. Tetapi ketika kesadaran kita selalu di dalam lindungan Tuhan, selalu Kristus dalam kita dan kita dalam Kristus, itu adalah doa saudara. Bahkan Roh Kudus adalah pendoa syafaat bagi kita. Ya. Bukan karena banyak doa dan padatnya jadwal pelayanan. Sehingga orang berpikir dengan banyaknya jam terbang, banyaknya pelayanan, bahwa ya inilah kemenangan saya, inilah jasa saya. Tidak. Walaupun bukan berarti salah pelayanan. Karena pelayanan itu adalah bagian dari hidup saudara yang sudah terlebih dahulu dilayani oleh Bapa melalui Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Kemenangan telah menjadi milik kita karena karyanya di kayu salib. Itu puncaknya ya. Jadi kemenangan saudara adalah di kayu salib. Ketika Yesus berteriak, sudah selesai. Melalui penderitaan, melalui kematian, melalui kebangkitannya, Kristus telah menebus kita. Semuanya telah digenapi. Karena Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Dan sekarang saudara tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat, tapi hidup di dalam Kristus. Identitas kita yang baru dalam Kristus. Lalu apa yang saudara saya lakukan? Melanjutkan hari-hari kita di tahun 2021 ini. Mari menjalani kemenangan itu setiap hari. Ya. Mari menjalani kemenangan itu setiap hari. Mari menyadari kebenaran itu. Karena kebenaran itu telah memerdekakan saudara. Orang merdeka itu adalah orang yang menang. Bukan kebenaranku. Bukan kebenaran agama, tapi kebenaran Kristus sendiri. Dan kebenaran itu sudah diberikan kepada kita, sehingga tiap-tiap orang percaya beroleh pembenaran. Saudara selalu sehat dalam Tuhan, sukacita, dan bersyukur. Berjalanlah dalam kemenangan, karena saudara sudah beroleh kemenangan. Siapa pemenangnya? Yesus Kristus. Saudara bukan pemenang, tapi saudara lebih dari pemenang. Karena kita mendapatkan kemenangan yang tidak kita kerjakan. Kemenangan yang diperoleh dengan usaha pekerjaan adalah
kemenangan dia sendiri. Tapi kemenangan yang kita terima adalah pemberian, maka itu adalah anugerah Tuhan bagi saudara. Sekali lagi saya katakan, Kristus pemenangnya, saudara dan saya lebih dari pemenang. Kita sudah menerima kemenangan ini, bersyukurlah kepada Tuhan, dan jalanilah hari-hari saudara di dalam kemenangan tersebut. Salam sehat, salam kemenangan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu pada hari ini bagi kami keluarga besar House of Praise, bahkan siapa saja Tuhan yang boleh mendengarkan kabar baik ini, bahwa kemenangan kami telah terima oleh Yesus Kristus. Kemenangan tidak ada yang bisa kami lakukan, kami upayakan dan kami kerjakan, kami raih. Semua adalah karena pemberian yang telah diberikan oleh Yesus kepada kami, dan kami menjalani kemenangan itu. Karena Engkaulah pemenangnya, maka kami Tuhan katakan lebih daripada pemenang. Bermegah karena anugerah Tuhan, dan Tuhan selalu dipermuliakan. Siapapun kami yang lemah telah dikuatkan. Kami yang dalam kondisi kurang sehat, kesembuhan yang dari Yesus Kristus telah menjadi milik kami. Bahkan dalam usaha, dalam bisnis kami, dalam pekerjaan, kehidupan rumah tangga, anak menantu, cucu sekolah studi, rindukan Tuhan, Engkaulah yang memberkati dengan kasih-Mu yang sempurna. Kami berjalan di dalam kemenangan-Mu dan selalu di dalam nama. Selamat hari Minggu, Tuhan kami serahkan kepada. Terima kasih untuk khotbahnya ya, kita oleh kemenangan di dalam Kristus ya. So remember, kita hari Minggu ini nggak ada discipleship class, minggu depan baru kita ada discipleship class. Tapi mungkin kemarin ada yang dengar ya, Sriwijaya Air hilang dari radar dan 56 penumpang semua meninggal, nggak ada yang selamat. Kita akan doa bagi mereka yang ditinggalkan yang begitu mendadak. Dan bagi teman-teman rekan kita yang mungkin kita kenal di kerja di mana, yang mungkin juga meninggal karena COVID, karena kena keluarganya yang ditinggalkan, kita akan tetap doa untuk mereka biar Tuhan memberikan kekuatan selalu ya. And we pray that vaksin cepat sampai ya ke Jakarta dan Indonesia. Let's pray. Dear Heavenly Father, we just bring, oh Lord, the incident, the tragedy of Sriwijaya Air, Lord. We just bring to you, Lord, all the 56 families, Lord, that lost their loved ones, Lord, in this flight, Lord. I just pray that you give them strength, you give them peace, but most of all, Lord, as they grieve their loved ones, Lord, may you give them strength, Lord, to overcome it and comfort, Lord, through these times, through these troubled times, Lord. I just pray that your hands will be upon them, your comfort, Lord, your peace that surpasses all understanding will be with them, Lord, as they mourn their loved ones, Lord, as they mourn the ones that was on that flight, Lord. Maybe it's a father, maybe it's a mother, maybe it's a friend, maybe it's a brother or sister. So Lord, I just pray that those families that are left behind, that you bring comfort and you give them strength, Lord. And you most of all, you give them hope that's in you, Lord. And so pray, Lord, for us, that people that we know, that people in our work, people in our colleagues, our friends, our families, Lord, that lost their life through COVID, Lord. I just pray, Lord, that you continue, Lord, to give us strength, continue to give us hope, knowing that you will strengthen us, you will carry us through this time of mourning, this time of grief, oh Lord. And I pray, Lord, for those families and mothers or wives and children that are left behind, Lord. I just pray, Lord, that you provide for whatever they need, Lord, of their lives, Lord. And I just pray that your comfort and your peace and your strength, Lord, will always be with each and every one of the families that lost their loved ones, Lord, to COVID. And we just pray also for the vaccine, Lord, that's coming, that it will be quick, it will be fast, that each and every one that is able to get the vaccine and is
they will be vaccinated, Lord. So each of us, Lord, will have peace, Lord. Well, most of all, Lord, that we could continue our work, our jobs, our family, our activities back, Lord. And for each and every one of us, Lord, we got our victories that's in you, Lord. The victories that you have given us, Lord, through your Son, Jesus Christ. And we always hold on to that victories, Lord, because we know that you will bring us through, and you have always walked before us, Lord. And you're in front of us, leading us, guiding us, protecting us, providing for us, blessing us each and every way, Lord. We don't understand, but we know who holds our future, who holds 2021, who holds tomorrow, Lord. That's you. And that you love each and every one of us, and you will bless us, and you keep us in your palms, in your love always, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Happy Sunday, everybody. Happy Sunday. Happy Sunday, Iksan. Semuanya. Happy Sunday. Sunday. Bye, Thomas.